Shalom Ibu Bapak Saudara Jemaat GKI Klasi Solo. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita merasakan sapaan cinta Tuhan melalui firman, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada hari ini kami meluangkan waktu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberikan dan menyiapkan hati dan juga pikiran kami, agar kami juga dapat mendengar dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ibu Bapak Saudara Jemaat GKI Klasi Solo, pada Hari Raya Pondok Daud, selama 7 hari berturut-turut, para imam-imam bangsa Yahudi melakukan tradisi pencurahan air kepada satu mezbah di Bait Allah. Hal ini dilakukan sebagai pengingat akan Allah yang senantiasa menyertai perjalanan mereka selama di padang gurun dengan memberikan makanan dan air yang cukup. Hal ini juga berarti doa, suatu upacara dan tradisi untuk terus mendoakan agar air dapat mengalir deras. Tanah subur tidak kekeringan, hasil panen berbuah dengan baik, dan umat Israel hidup dengan cukup. Inilah kecenderungan manusia. Ada selalu kebutuhan yang tinggi dan keinginan untuk dipuaskan. Jika haus, maka kita akan pergi mencari minum. Jika lapar, kita akan mencari makanan untuk mengenyangkan kita. Jika kita mengantuk, kita akan pergi tidur. Jika kita membutuhkan uang, kita akan mencari pekerjaan. Dan jika kita membutuhkan pengenalan atau kita ingin sekali dikenal, maka kita akan mencari nama dan kedudukan. Namun, apakah hal-hal itu benar-benar cukup membuat kita merasa terpuaskan? Makan dan minuman yang enak, gaji yang besar, pekerjaan yang baik, atau kuasa yang tinggi benar-benar menjadi tujuan hidup kita? Apakah itu menjadi satu-satunya jalan kebahagiaan yang ada di dalam hidup kita dan dapat memuaskan diri kita? Yesus dalam perikop ini mengatakan bahwa kepuasan yang sering kali kita upayakan, kita rasakan, itu sifatnya hanya sementara. Yesus mengatakan bahwa ada satu kepuasan yang tidak akan pernah habis, yaitu asalnya dari pribadi Yesus itu sendiri. Ia adalah sang air sumber hidup. Dan saat ini bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan saudara dan saya, Roh Kudus di dalam hati kita sebagai penghubung kepada sumber air hidup itu. Jika ibu bapak saudara ingat, terdapat salah satu brand air minum yang cukup terkenal dan memiliki slogan, "Kebaikan berawal dari sini." Brand ini mengambil sumber air minum langsung dari pegunungan pilihan yang kemurnian dan kejernihannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Slogan ini adalah komitmen brand air mineral untuk membagikan kebaikan kepada sesama. Jika brand A punya gunung andalan, maka kita sebagai anak-anak Kristus juga punya Yesus, yang karenanya segala kebaikan berawal. Yesus adalah sumber mata air segar yang menyegarkan dan memuaskan keseluruhan aspek dalam kehidupan kita. Ia yang menyegarkan dan memuaskan seluruh kekeringan dan kehausan dalam hidup kita, baik secara fisik, psikis, spiritual, dan sosial. Hubungan bersama dengan Yesus dan kebaikan yang kita terima yang asalnya dari Yesus, itulah yang membuat kita mau bersedia menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita mau mengalirkan air itu yang sudah kita terima dan kita berikan kepada orang lain. Teringat kisah seorang dokter spesialis yang mungkin bisa mendapatkan gaji sekitar 150 juta per bulan. Namanya sangat masyhur, hartanya pun sangat berkecukupan. Hingga satu ketika seorang pendeta meminta dirinya untuk memimpin sebuah rumah sakit Kristen kecil yang mungkin pendapatannya tidak akan seberapa jika dibandingkan dengan saat ia menjadi seorang dokter spesialis. Penolakan di awal ia berikan. Namun ia berubah karena kemudian pendeta ini bertanya sesuatu kepada dirinya. Pendeta ini mengatakan bahwa jika Bapak bekerja menghabiskan waktu untuk menghasilkan uang sebanyak itu, seluruh waktu Bapak terkuras habis dari Senin sampai Minggu, tidak ada lagi waktu, maka kira-kira bagaimana waktu Bapak bersama dengan Tuhan? Bagaimana dengan pelayanan Bapak di ladangnya? Satu hal yang dipikirkan oleh dokter ini, untuk apa semua harta kekayaan, nama, dan kekuasaan ini jika Yesus tidak ada di dalamnya? Jika ia tidak memiliki relasi yang baik bersama dengan Yesus? Atau mungkin ternyata ladang milik Tuhan tidak digarap dan tidak menjadi berkat bagi sesama. Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan, jika mengejar hal-hal duniawi, yang kita dapatkan hanyalah kepuasan semu. Yesus, teruslah sirami diri kita sendiri dengan air sumber kehidupan itu. Karena air itu cukup lembut untuk membersihkan kita dan cukup dalam untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di tengah kering dan tandusnya kehidupan, karena pergumulan yang silih berganti datang dalam hidup kami, kesegaran-Mu selalu memberikan harapan. Seperti air yang menyegarkan setiap rumput dan bunga-bunga bermekaran, Engkau juga menghidupkan kembali setiap hati kami yang terkuncup karena kesedihan dan kepahitan. Terima kasih Bapa, karena cinta-Mu kami ada dan kuat dalam peziarahan ini. Saat ini kami akan masuk kembali dalam dunia. Melalui Roh Kudus-Mu, ingatkan kami untuk selalu menjadi saluran air hidup-Mu kepada sesama kami.